Karena saya sering ketemu produk jackpot yang kayak gitu kayak ini saya cerita aja ya, saya kan jualan buku nih. Saya jualan buku Bobo yang edisi spesial ya. Bobo kan udah lama nggak terbit ya. Nah, waktu PO itu saya lupa, harganya bisa 100.000 ya. Ya kan? Saya tuh sengaja order lebihan karena saya tahu ini barang tuh viral di Twitter. Jadi apa yang harus dilakuin supaya organiknya naik ya? Ya, bingung juga saya. Tapi kalau misalnya kita ngomong live, affiliate, hitungannya sebenarnya kan organik. Karena organik ini kita definisikan dulu, organik itu apa sih? Sesuatu yang selain iklan. Sesuatu nggak bayar sama sekali. Nah, ya. Misalkan tadi kayak rubah-rubah judul gitu, itu kan yang apa boring terus kerjain mungkin salah satunya mungkin ada. Tapi itu nggak membuat organik naik menurut saya. Itu akan membuat CTR-nya bagus. CTR bagus akan membuat iklannya lebih bagus. Ya, jadi menurut saya organik adalah teman-teman riset produk yang benar sehingga kata kunci itu atau produk itu cuma teman yang jual satu-satunya. Nah, itu organiknya bagus. Nggak perlu iklan. Kalau lu satu-satunya yang jual. Ya, tapi dengan perkembangan sekarang cepat banget orang kopas ya. Jadi bisa ambil momentum itu doang. Begitu yang lain masuk udah riset lagi. Ya main momentum aja sih Om. Paling kalau misalnya mau bilang organiknya bisa nggak? Sering kita kayak gitu. Tapi kan nggak bisa selamanya ada momentumnya aja. Ya, karena saya sering ketemu produk jackpot yang kayak gitu kayak ini saya cerita aja ya. Saya kan jualan buku nih. Saya jualan buku Bobo yang edisi spesial ya. Bobo kan udah lama nggak terbit ya. Nah, waktu PO itu saya lupa, harganya bisa 100.000 ya. Ya kan? Saya tuh sengaja order lebihan karena saya tahu ini barang tuh viral di Twitter. Oh, Bobo terbit cetak ulang lagi, ya kan? Nah, saya stok tuh. Waktu PO saya stok banyakan. Saya jadi orang yang nggak PO pun saya jadi pesennya itu yang PO sama saya pesan, saya stok juga. Ya. Waktu udah masa PO-nya habis, produknya masih viral, kan yang mau pesan nggak bisa. Jadi toko-toko yang cuma jualan PO, dia nggak bisa jualan. Ya. Tapi saya, karena stoknya masih banyak, saya naikin harga pelan-pelan tuh. Jadi harga PO-nya saya naikin. Ya. Padahal dari PO saya nggak ada untung sama sekali. Nggak ada untung, pahit. Ya. Jualan buku pahit, teman-teman. Ya. Jadi saya naikin. Begitu saya tahu, ini kok makin dinaikin, makin banyak yang beli, ya kan? Ya. Akhirnya, saya tahu teman-teman yang punya stok, gue borongin semuanya. Kayak gitu. Ya, maksudnya mainnya udah kayak gitu. Borongin kan monopoli kan. Gue jual bisa 3 kali lipatnya masih laku. Ya, di grup reseller, sebenarnya mereka bilang, gila om botak tuh katanya. Tapi itu seninya dagang menurut saya. Supply demand balik lagi. Ketika orang mau banyak, supply-nya kagak ada, kita bebas naikin harga. Nah, cuman kan itu momentum. Dan kamu mesti mendalami bidang itu banget. Sampai bisa punya kepedean, berani ngambil resiko dan sebagainya untuk manfaatin momentum itu. Dan kita kan udah sering lewatin momentum pas jualan. Ya kan, pas lagi COVID apalagi, dari main masker, ya main segala macam tuh dimainin ya. Termometer ya, termometer ya. Dan yang lain-lain, ya kan kita udah dan buat saya adrenalinnya tuh namanya bisnis tuh kayak gitu. Wah ini gimana, sikat nggak ya, berapa nggak ya, itulah. Ya, jadi masih bisa nggak bisa organik. Tapi teman-teman pinter-pinter baca supply demand menurut saya. Ketika balik lagi supply demand jualan kan, ya demand-nya banyak, supply kita doang, nah itu enak. Tapi gini kok, nah, kalau banyak toko ngaruh masih bisa kita ada toko jual ini. Ternyata di luar sana ada yang produk yang serupa yang dijual mesti gitu ya. Nah itu kira-kira bakal lebih nyeretin juga nggak sih atau gimana pengaruhnya? Banyak toko yang toko kita semua maksudnya. Mungkin kita yang banyak di toko atau setelah kita banyak ternyata di luar sana masih banyak orang-orang yang jual produk yang sama dengan kita gitu. Kayak sekarang kan banyak tuh. Itu apakah masih punya pasar sendiri atau tidak? Saya nggak ngerti, tapi kalau tokonya toko-toko kita semua ya apa bedanya, kan masuk kantong kita juga. Strategi itu. Kalau mau tanya efektif nggak efektif, silakan tanya Om Antoni di sana. Kalau saya nggak main banyak toko kayak gitu, ya. Jadi strategi sih, menurut saya sih bisa-bisa aja. Strategi tiap orang beda-beda lah, ya. Tujuannya kan satu kita. Ya. Oke.
Satu lagi. Satu lagi mah dari Mayora, Om. Tadi kan istilahnya kita supply demand ya, Pak ya. Iya. Kita harus supply demand tuh. Sedangkan ada beberapa produk yang mereka tuh tipikalnya ya nggak memenuhi kebutuhan customer, cuma kita membuat orang itu butuh gitu. Itu apakah dengan iklan ini bisa jadi efektif atau emang si iklan itu lebih efektif ketika demand itu ada gitu. Kalau bisa meng-up produk yang emang tidak sesuai kebutuhan jadi kebutuhan gitu. Nah, creating demand itu memang harus dari luar iklan sih menurut saya. Iya, dari sosial media, mungkin dari live, mungkin dari Shopee video, yang lain-lain selain dari iklan ya. Karena kalau dari iklan nggak ada yang nyari produk kayak kita dan nggak tahu konversi jelek sih ya. Balik. Oke teman-teman, thank you banget buat sesinya. Kalian keren, orang-orang Bandung ya, seller Bandung. Tetap semangat ya, karena jualan online masih sangat promising. Bener, menurut saya masih sangat promising. Terutama kalau karena makin ketat peraturannya, yang jualan pasti akan semakin sedikit ya. Makanya yang survive, yang bertahan jualan, pasti kalian akan growth selama kalian bisa terus maintain standar operational excellence ya. Karena itu pinter-pinternya riset produk dan punya skill buat scale up tokonya teman-teman ya, terus semangat, ngulik terus ya. Kalau buat teman-teman operasional silakan dibantu sama Desti nanti, dan menurut saya penting banget teman-teman bisa punya stok yang akurat zaman sekarang ya, dan tahu profitnya itu bisa pakai accurate juga ya teman-teman. Walaupun kita nggak jual accurate sih, tapi atau software accounting yang connect supaya teman-teman tahu untungnya gimana.